Ada orang suka grup-grupan menyangka ini, wah saya geng ini, geng itu. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin sekali, enggak urusan mau geng-gengan, mau apa. Merasa terancam nggak Pak kalau ada orang terus grup tiba-tiba saya enggak, biasa aja bodo amat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya, kita senang sekali firman Tuhan selalu baru apabila kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, tema kita pagi hari ini adalah tentang cemburu. Ya, namanya cemburu ini mengerikan sekali ya, orang bisa bunuh orang gara-gara cemburu ya. Wah, pagi-pagi udah cerita cemburu, udah ceritanya ini lagi bunuh-bunuh enggak ya. Tapi ini serius ya. Kecemburuan itu merusak nih. Kecemburuan itu merusak. Tapi kan kalau nggak cemburu, nggak cinta. Enggak, bukan. Ya, kecemburuan itu merusak. Sebab kalau dia cerita cemburu, ya seorang laki-laki atau seorang perempuan cemburu, dan cemburu itu kemudian tidak bisa mengendalikannya, dan kata ini ya, apa namanya, jealous gitu ya, atau cemburu, atau apa namanya itu bisa menimbulkan kerusakan posesif. Ya posesif itu ya. Nah itu tuh wah bahaya sekali. Ya itu bahaya sekali. Orang yang punya posesifnya itu tinggi sekali, ya, ingin menguasai, mendominasi, itu bukan cinta ya. Itu bukan cinta loh. Dia itu ingin memuaskan nafsunya dia. Nafsu itu bukan cuma seks saja ya, bukan. Ingin mendominasi. Nah, hati-hati ya, ini para laki-laki perempuan jomblo-jomblo yang punya sedang PDKT, terus tiba-tiba ini orang ada pasangannya ini posesif. Hati-hati. Karena itu akan mengganggu seluruh kehidupanmu, akan menyandra seluruh kehidupanmu. Dan rasa posesif ini bagi yang mengalami pun rasa posesif itu menderita sekali ya. Dia bingung, mesti kontrol. Ya, saya punya ada satu cerita ya, kenalan kami itu. Saking cemburuannya, nggak boleh berangkat kerja. Karena dia dengar-dengar nanti selingkuh. Kerja nggak boleh, nggak tahu kenapa pagi-pagi tiba-tiba nggak boleh kerja, kesambet apa. Terus kuncinya, pintunya dikunci semuanya. Terus kuncinya dibuang, sehingga nggak bisa keluar dari rumahnya. Entah kesambet setan apa, pokoknya tiba-tiba cemburuannya amat sangat begitu. Si perempuan ini kepada suaminya ya. Nah, ini berantakan lah keluarganya. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa, ditegur. Ya kamu kerja, nggak boleh. Ini apa, ada ya itu saking parahnya ya, itu harus ke psikiater itu. Harus ke psikiater. Supaya dia dikasih tahu apa yang menyebabkan dia mengalami posesif yang sedemikian rupa. Ya, wah itu serem sekali ya, posesif yang seperti itu serem sekali. Nah, jadi baik yang yang didominanin itu nggak enak, ya. Ada seorang kawan saya itu dia dominan sekali ya kepada pasangannya ya, sama istrinya itu. Sampai istrinya itu kasihan banget. Gerak dikit, waduh, semakin susah lah. Nanti ngobrol dikit sama lelaki lain, dimarahin. Apalagi, wah ribet, mau ketemu orang ini ribet. Jadi saya kalau saya ketemu orang ini, pokoknya saya ketemunya sama dia, nggak mau ngomong-ngomong sama istrinya. Daripada ribet nanti. Ya, begitu sampai dikaplokin juga loh, sampai dipukulin juga, kasihan ya. Nah, tapi kita cerita ini cemburu itu bukan cuma cemburu masalah ini ya, masalah perempuan, karena itu biasanya orang-orang demikian ini apa namanya merembet kemana-mana, cemburu itu, jealousnya itu ya, iri ya, sirik, dengki, segala macam ya, itu merembet karena itu sebetulnya adalah sebuah karakter, sifat, bukan cuma masalah hubungan saja, tapi dia dalam hatinya dia ada rasa insecure. Nah, mengapa? Mungkin dia orang papa mamanya pernah disakiti, ya kan? Saling menyakiti, mereka cemburu, selingkuh, pernah ya. Atau dia ngalamin pengkhianatan yang berturut-turut,
atau Vernoves ya, bukan bahasa aslinya itu Jelo ya, Zilo, bukan Jennifer Lopez tapi Zilo. Dari asal kata Zilo itu jadi zealous itu ya, dari jealous. Nah, itu kata dasar cemburu. Nah, kata dasar cemburu ini ya membuat seperti tadi yang saya katakan tadi ya, itu membuat orang-orang itu banyak bermasalah ya. Membuat orang-orang itu menjadi bermasalah dalam rumah tangganya asal usulnya tadi karena insecure, rasa tidak aman. Ya, dia pernah diperlakukan dengan tidak baik. Nah, itu. Nah, cara menghilangkannya ya dihilangkan rasa insecure-nya ini. Dan kemudian si pasangannya ini harus dibangun rasa saling percaya. Ya, biasanya psikiater atau psikolog akan begitu ya. Orang-orang yang konselor pernikahan, dia akan melakukan seperti itu biasanya. Nah, namun, saudara, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 tadi ya, itu ada yang menarik sekali, coba dari awal lihat ya, tentang kasih ini ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang bergumunan dan canang yang bergerincing. Ya, ada orang-orang yang bolak-balik. Nah, tapi sekalipun, ada nggak? Ya nggak ada, belum ada. Tapi kan cerita sekalipun, Paulus lagi bilang sekalipun. Tapi kalau nggak punya kasih, itu seperti gong yang berkumandang dengan canang yang bergerincing. Artinya orang yang berbahasa malaikat itu bahasa roh itu tadi itu ya. Kalau nggak punya kasih, percuma. Nggak ada gunanya pokoknya. Terus ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membedakan, itu sekalipun ya, ada nggak? Enggak. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ada ya orang yang suka bagi-bagi tapi nggak punya kasih. Masa sih Pak? Orang bagi-bagi punya kasih? Enggak. Kalau orang dibilang orang belagu itu loh, orang ongkrongan yang suka orang ngasih-ngasih buat pamer, ngasih-ngasih itu buat pamer atau ngasih-ngasih terus buat mengendalikan. Ada kan? Ada kan orang yang suka nyumbang-nyumbang itu kan, menyumbang ke gereja gede-gede lalu kemudian pendetanya dikendalikan sama dia. Ada orang yang suka ngasih-ngasih gitu kan, kalau dia ngelihat kenapa dia senangnya ngasihnya ke pendeta supaya dia bisa kendalikan. Itu nggak punya kasih. Ya kan suka bagi-bagi tapi nggak punya kasih dia mau kendalikan tujuannya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ada nggak? Ada. Kenapa? Karena mutung. Bukan karena kasih, tapi karena mutung dia. Jadi ada orang yang sampai mengorbankan dirinya sendiri karena pahit. Bukan karena kasih, yang bakar diri misalnya kan. Bukan karena kasih. Jadi nggak ada gunanya. Nah, terus bilang itu apa? Kasih itu satu sabar. Orang yang punya kasih itu dia punya kesabaran. Ya, orang yang mengasihi itu dia murah hati. Murah hati itu mudah memaafkan ya. Murah hati, mudah nggak mau mengungkit-ungkit dan tidak cemburu. Nah, orang yang punya kasih itu nggak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, tidak menjadi intimidasi bagi orang lain. Tidak melakukannya tidak sopan. Ya, nggak ngelaba gitu loh. Kasih tapi ngelaba, maksudnya begitu kan. Ada orang-orang yang ngomongin kasih-kasih. Wah, aku nih adik kakak, wah sambil pegang-pegangan, wah renyek-renyek semua dah. Obok-obok dah pokoknya. Ngomong vulgar ya supaya ada jelas, nggak usah pakai bahasa kias ya. Dia tidak melakukan tidak sopan. Itu artinya banyak orang dengan alasan kasih diobok-obok gitu ya. Pendetanya obok-obok semua tuh kasih dibelai-belai. Ya, ya anakku sambil belai-belai sampai pikirannya jorok. Terus pegang-pegang dirangkul, dipegang-pegang, hati-hati. Jahat ya kalau begitu ya. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya kita yang harus jujur. Orang mah bisa ketipu ya, kita harus jujur. Ya tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi nggak ada orang yang punya kasih yang melimpah itu terus kalau ada ketidakadilan dia diam aja, bohong, ya dia nggak punya kasih. Kenapa? Karena dia takut. Orang yang punya kasih yang melimpah dia akan marah kalau ada ketidakadilan. Ya,
Tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Karena sabar. Nah, sampai situ dulu. Tadi kita lihat di dalam bilangan, ya di bagian pertama itu ada orang kusta, orang yang pendarahan, orang yang bernanah. Nah itu harus disingkirkan dari perkemahan ya. Biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang karena dosa. Dulu pernah kita bahas ya. Biasanya itu akibat dari dosa. Mengapa akibat dari dosa? Karena dia tidak disiplin di dalam Torah. Kenapa? Akhirnya dia penyakit. Zaman itu, kalau Anda tidak melakukan ketentuan-ketentuan hukum Torah, Torah itu seperti petunjuk untuk hidup sehat. Ya, itu seperti petunjuk hidup sehat. Maka Anda bisa kena penyakit-penyakit itu. Bukan mitos, tapi karena dia misalnya dia makan makanan yang berhala gitu kan, atau makanan busuk atau apa, ya akan berpengaruh dalam tubuhnya dia kan, atau dia nggak sehat ya. Kenapa sih orang bisa luka nggak sembuh-sembuh itu kan? Biasanya kan karena kencing manis kan. Kenapa? Karena dia jorok makannya kan. Nah, misalnya itu contoh yang sederhana ya. Saya bukan seorang dokter, tapi saya berpikir yang sederhana, yang simple. Tapi intinya orang-orang yang sakit di zaman perjanjian lama itu adalah akibat dia tidak disiplin di dalam Torah. Makanya jangan berkata, oh Tuhan kutukin dia. Enggak ya. Bukan. Dia akibat ini dia sendiri. Dia jorok, dia nggak cuci, dia nggak bersih hidupnya, tidak mentahirkan diri. Akhirnya tuh gitu. Dia ganti-ganti pasangan. Akhirnya bernanah. Akhirnya mengalami pendarahannya tidak berhenti-berhenti. Tetapi kalau orang hidup ya sesuai dengan anjuran Torah, hidupnya akan sehat sekali. Akan sehat. Makanya ada diet-diet yang gaya Torah ya, diet yang gaya Torah untuk kesehatan. Itu nanti sehat. Ya, ada tuh ya, ini lagi tren nih di Eropa ya, diet gaya Torah. Ya, orang-orang mesianik itu bikin dietnya diet gaya Torah. Sehat, tujuannya supaya sehat. Nah, itu bagian pertama. Jadi memang ada ketidakkudusan dan orang-orang itu kemudian dia percaya. Kan dulu kan orang nggak ngerti sebab akibat. Ya kalau misalnya orang kebanyakan makan gula, dia kencing manis. Oh, orang makannya tidak seimbang, makan daging terus nggak makan sayur. Oh, dia sembelit atau apa atau penyakit macam-macam. Orang nggak mikir, zaman dulu kan nggak ngerti diagnosa seperti itu kan. Banyak makan mangga muda, mencret misalnya. Oh, ini apa? Tapi kalau mencret terus diare ya, lama-lama bisa penyakit juga. Orang nggak ngerti hubungan sebab akibat itu. Ya di dalam zaman itu juga di dalam Torah ada peraturan kalau mau buang air di perkemahan itu harus gali pasir, dia buang air besar, kemudian harus ditutup. Itu sudah aturan ya, tapi ada yang jorok ya ada. Kemudian apa yang jadi sakit? Jadi semua itu ada tujuannya. Zaman itu tidak terjelaskan mengapa. Ya, zaman itu tidak terjelaskan mengapa sehingga tidak ditulis mengapa sebabnya. Nah, kemudian kalau kita amatin ya di selanjutnya itu adalah tentang kecemburuan ya, tentang hubungan ya yang ada salah agar jujur satu sama lain. Tapi kalau nggak jujur bagaimana? Ada perselingkuhan, ya kan? Padahal ini laki perempuannya udah misalnya perempuan itu sudah jujur deh. Enggak, saya nggak selingkuh. Laki-lakinya nggak percaya. Udahlah, caranya gimana? Akhirnya dikasih ini ya, kasih minum air dari perigi, yang dikasih tanah apa gitu ya. Nanti kalau kamu ternyata berzina, nanti perutnya kamu kembung, nanti kamu mati nanti kamu. Nanti kalau kamu berzina ya kamu nanti lolos. Kalau zaman itu ya orang percaya saja ya. Di dalam Alkitab belum pernah ditemukan belum pernah ada cerita orang selingkuh terus kemudian disumpah dengan begitu, belum pernah kejadian ya. Tapi saya membayangkan zaman itu ya, di zaman teknologi yang begitu ya, zaman peradaban itu, orang diancam begitu udah ketakutan ya. Mereka melihat tiang awan, tiang api, mereka melihat ular tembaga, mereka melihat laut merah terbelah, mereka melihat banyak-banyak perkara-perkara yang hebat-hebat begitu. Mereka minder, mereka terintimidasi kalau dikasih sumpah begitu ya. Terus berikinya disumpahin pakai tulisan kan, kasih kutukan. Ya orang percaya. Zaman sekarang ya belum tentu. Katakan begitu ya belum tentu percaya. Bahkan Anda bikin seperti aja belum tentu terjadi. Anggap ya.
zaman itu orang percaya. Dan itu kan terjadi sebuah konsekuensi. Tapi zaman sekarang, orang nggak percaya. Ya, kan 1 Korintus 13 tentang kasih. Ya, tentang kita harus belajar percaya satu sama lain. Ya, tadi coba kita urut, kita lihat atas. Coba lihat atas secara singkat ya. Ayat 2, ayat 3. Dan cepat-cepat ayat 3. Ya. Harus punya kasih. Kayak ayat keempat, sorry ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Pak, kalau dia memanfaatkan kesabaran kita, bagaimana, Pak? Jangan takut. Tidak ada segala sesuatu itu terjadi tanpa ada maksud baik. Makanya saya nggak suka intrik politik yang aneh-aneh begitu ya. Banyak orang suka berintrik, ngakal-ngakalin. Saya mah lurus lempeng aja. Ada orang suka grup-grupan, menyangka ini, wah saya geng ini, geng itu. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin sekali, enggak urusan mau geng-gengan, mau apa. Merasa terancam nggak Pak kalau ada orang terus grup tiba-tiba keras-keras? Saya nggak, biasa aja, bodo amat. Ya, nggak perlu takut. Kita sabar, kita murah hati. Kita nggak usah iri-irian, nggak usah cemburu, nggak usah takut-takutan, insecure, nggak usah. Kenapa saya bisa sabar? Misalnya kan, kenapa kita bisa sabar? Karena kita mau memberi kesempatan kepada orang lain. Kita tunggu. Sabar itu bukan karena tolol ya. Sabar itu bukan karena bodoh. Sabar itu karena kita tahu. Ya kan? Kita tunggu saja. Toh akhirnya ke sana juga. Justru karena kita mengerti banyak hal, maka kita jadi sabar. Ya. Kenapa pengalaman sudah. Nanti paling begini juga. Ya udah, tenang saja. Bukan aku enggak ini Pak. Sabar saja. Ya enggak usah kusuk-kusuk. Kenapa bisa murah hati? Ya karena dia sudah melewati banyak hal. Ya, dan dia mengalami pendamaian dengan Tuhan. Dia diberi kemurahan, maka dia bisa memberi kemurahan. Dia tahu ada kemurahan Tuhan buat hidupnya, maka dia bisa mempunyai kemurahan hati yang luar biasa. Ya, kenapa dia nggak usah memegahkan diri dan nggak usah sombong? Dia tahu habis sombong dia pasti langsung kejengkal. Jadi udahlah, kalau ada orang muji-muji, itu balik lagi kemana saya cerita ya, orang ngocok foto. Dalam hati saya juga, ya kan, anak saya nanya ya, Papa, di foto-foto itu gimana? Biasa aja lagi. Kenapa? Ya terus buat apa gunanya? Nah, kan kita pernah gitu kan, buat apa gunanya? Karena kita ngerti, terus buat apa? Untuk kenapa? Ya buat apa? Itu malah bisa berbahaya kan buat kita kan, menjadi terkenal kan. Dan tidak sombong. Kita nggak ada yang perlu disombongin. Ya, saya bilang, ada sahabat saya tuh khawatir ya, saya mengabdi Nabi, nanti kamu membuat pengikut-pengikutmu itu nanti memujamu. Pak, saya itu punya masa lalu tidak baik. Begitu mereka tahu masa lalu saya, apa mereka tidak kecewa Pak kalau mereka sudah memuja saya? Dan saya tidak pernah menutupi masa lalu saya. Saya bilang begitu kan. Jadi apa yang mau disombongkan? Saya bilang sama sahabat saya ini ya. Tapi ya susah ya memang ya. Ya tidak melakukan apa yang tidak sopan. Ya nggak usah ngelapa ya. Kita kan sudah tahu ya. Tidak mencari keuntungan buat diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita hidup di dalam kasih yang benar, ya, kita hidup di dalam kasih yang benar, maka kita tidak perlu sampai harus merasa insecure. Ya kan, kita tidak perlu. Kenapa dia salah, kita juga bisa salah kok. Gak usah disimpan. Orang salah kita juga bisa salah. Ya, nggak sabaran, nggak usah kita kasih kemurahan, karena kita juga membutuhkan kemurahan. Ya. Nah, tapi memang orang-orang yang punya kasih itu biasanya kalau ada ketidakadilan dia nggak sabar. Kalau ada kesemena-menaan dia nggak sabar. Kalau ada orang ditindas dia nggak sabar. Ya, nggak sabar. Dan ia bersuka cita karena kebenaran. Makanya ada orang-orang, lihat ya, orang marah-marahin saya begitu. Ya. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau ada yang nggak benar itu, kita pasti nggak suka. Ya, bukannya malah ikut-ikut berbuat tidak adil. Bukan.
Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Menutupin itu maksudnya bukan nutup-nutupin, bukan ya. Tapi ada yang cakap, oke, dah, nggak apa-apa. Karena dia punya kasih. Coba kalau kita punya, ya waktu kita lagi pacaran, ya, emosi aja lagi pacaran, begitu jatuh gitu kan, aduh, kenapa nih? Kenapa? Aduh, pegang. Wah, padahal mungkin dia nggak apa-apa, tapi dia itu pengen megang-megang pokoknya, sambil ngelaba juga kan. Pegang-pegang dengkulnya. Ini kenapa ya? Padahal nggak apa-apa, cuma jatuh begitu aja kita khawatirin minta ampun. Habis menikah, begitu jatuh, mata lu nih ngendi? Begitu kan. Kalau dulu kita punya kasih melimpah, terus ditutup ya, aduh, kenapa? Matamu di mana? Jatuh. Lucu, memang gitu ya. Saya juga pernah gitu. Tapi kurang ajar orang begitu ya. Saya ini kurang ajar. Tapi sekarang enggak ya. Udah enggak begitu lagi. Apa masih? Takut ya. Mau ngomong enggak. Ntar masa pendeta aja begitu. Enggak ya. Tapi enggak ya. Saya rasanya kok enggak ya rasanya ya. Kok ngeliatin aku terus kamu. Gak enak nih diliatin. Cie. Nah itu, tapi itu kenyataannya kita harus, makanya kalau ada sampai yang ada salah begitu, aduh, ada apa Tuhan, kok aku enggak penuh dengan kasih seperti dulu lagi, ya, begitu ya, dan kita berharap, kita punya pengharapan sama dia, kita percaya, kita percaya dia punya ada pengharapan dan kita sabar, makanya kita nggak perlu merasa insecure, orang kalau punya kasih yang melimpah. Kenapa? Kalau sampai saya meleset, saya taruh kepercayaan sama kalau saya meleset, tenang, ada Tuhan di surga. Jangan takut. Kenapa? Karena kita punya kasih, karena kita punya kasih yang melimpah. Ya kan? Kasih tidak bersudahan, nubuat berakhir. Orang mau boleh tapi kasih nggak berkesudahan. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya kan? Pengetahuan kita nggak lengkap, nubuat kita nggak sempurna. Meleset terus kan? Nah, coba lihat pendoa syafaat itu, nubuat terus, meleset terus. Tapi Anda ya percaya, itu teman saya itu yang paling hobi nubuatan. Saya tanya, bro, kamu kenal orang ini, bro? Ya, tapi ini selalu bernubuat. Nubuatannya sudah ada yang pernah kejadian. Ini orang terkenal sekali. Pernah ada kejadian enggak nubuatannya? Dia nggak tahu, nggak bisa jawab. Nah, hati-hati kamu. Orang sering bernubuat, nubuatnya panjang-panjang lagi. Berseri. Ya, makanya dulu pernah ada yang mau bernubuat di tempat kita ini ya. Pak, saya mau menyampaikan nubuatan dari Tuhan. Nubuatnya tentang apa? Tentang antikristus, Pak. Bagaimana ceritanya? Ya, Tuhan akan datang segera. Oh iya, nggak usah. Saya bilang, itu memang akan datang segera. Dari dulu, dari zaman Paulus ngomongin juga begitu. Tuhan akan datang segera. Nangkep ya. Kita harus hati-hati. Nubuatan kita itu nggak sempurna. Kalau Anda mau dengarkan orang nubuat, diuji dulu jangka pendek ya. Diuji jangka pendek. Jangan langsung kemerungsung, jangan. Anda lihat yang pendek-pendek. Orang yang bernubuat itu selalu punya karunia untuk yang pendek-pendek itu. Jangka pendek itu ya. Dia punya intuisi yang bagus. Amatin terus kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Wah, ini bernubuat. Sebentar. Si lakone apa iki nubuatane. Nah, tunggu dulu. Anda jangan gemerungsung kalau enggak kenubuatan. Enggak sempurna. Pengetahuan teologi kita pun enggak sempurna. Saya bisa salah. Ya, padahal saya sudah berusaha untuk tekstual. Ya. Tapi memang nggak sempurna dan kita bertumbuh di dalam itu. Makanya hati-hati diuji pengajaran, nubuatan. Tapi kalau kasih itu udah jelas. Buahnya langsung kelihatan. Kasih itu. Gitu ya. Kita hari ini ngelihat semua itu ya yang dalam bilangan tadi kita itu semua samar-samar gitu. Semua samar-samar. Ada nggak benar? Pasti yang benar paling ini ya. Gundul mupe yang paling benar ini enggak juga. Makanya jangan mudah ngomong sesat. Paling merasa benar boleh. Merasa paling benar sendiri boleh. Tapi jangan ngomong orang yang sesat. Jangan ngomongin orang lain sesat. Nah, kalau kita tidak merasa benar, masa kita ngajarin orang. Kalau saya tidak merasa benar, saya nggak mau ngajarin ke anak saya tuh. Ya kan? Karena saya merasa ini benar. Nah, saya ajarkan ke anak saya. Tapi saya nggak akan bilangin, oh itu orang lain gimana? Orang itu sesat itu. Saya bilang, nggak bisa juga, belum tentu. Kata ya, belum tentu. Nah, jadi ingat-ingat.
Kalau kita punya kasih yang melimpah, ya, kita nggak perlu merasa insecure. Kita nggak perlu kalau tetangga beli mobil mewah, terus kita kepengin. Ya, saya tuh ngamatin ya. Saya kan juga punya rasa jealous, iri, sirik, dengki ya. Terus saya ngamatin kapan tiba-tiba rasa dengki itu datang. Ya, ini tadi kan cerita cemburu, nanti cerita dengki nih ya. Saya catat, saya catat. Oh ternyata kalau pas lagi begini nih, kalau pas saya lagi down, kalau saya lagi apa misalnya, kalau saya lagi sibuk, nggak ada waktu buat dengki. Ngeliat orang gitu pakai mobil, oh ya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lagi banyak nganggur, ya kan, saya lagi banyak, wah memikirkan yang besar-besar, wah asem orang itu tiba-tiba, itu kan dengki jadinya. Nah, begitu. Jadi pada saat saya nganggur biasanya. Makanya, oh saya tahu, kalau saya dengki nggak cuma nganggur, bukan cuma masalah itu juga, tapi masalah cabul juga datang. Jadi bagaimana? Sibuk, bikin sibuk. Gitu ya, begitu sibuk rasa dengki itu udah nggak ada waktu. Mau bikin cabul pun udah nggak ada waktu. Mau bikin apa juga nggak ada waktu, ya kan? Karena kita sibuk. Nah, dan kita sudah menghabiskan waktu kita dengan anak-anak, dengan istri kita, sisa-sisa waktu itu kan. Itu ya. Nah, saya ngamatin begitu ya, saya mengamatin. Tapi tiap orang kan Anda amat sendiri aja. Nah, kalau jealous bagaimana? Kalau nggak jealous, kadang-kadang yang jadi perempuan juga kadang-kadang ya, ya dulu kamu kok nggak cemburu toh yang, istriku suka gitu dulu ya si anak ini. Kok kamu dulu nggak cemburu toh? Dalam hati, kalau nanti aku cemburu kamu nggak boleh kemana-mana gimana? Bukannya, kalau tidak cemburu itu bukannya cinta ya. Jadi ukurannya cinta itu bukan cemburu, tapi pengorbanan. Cie cie.